Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat, serta anak-anak atau adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, saya hormati, jemaah Masjid Raya ataupun yang menyaksikan melalui media. Alhamdulillah pada maghrib ini, di hari Selasa ini 3 hari berdekatan ini, kita mengaji dari Jumat, Ahad, Selasa, terus kita absen dulu ya sampai pekan ketiga insyaallah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, adalah suatu kenikmatan atau suatu rahmat yang Allah berikan di saat kita berada di majlis-majlis yang membawa ketaatan. Mudah-mudahan majlis ini menambah syukur kita, menambah iman dan takwa kita, sehingga menghasilkan amal-amal saleh yang mudah-mudahan menggembirakan kita hasilnya di akhirat. Amin. Ma'asyiral kiram rahimanillah wa iyyakum. Semoga salawat dan salam senantiasa terucap dari hati kita yang paling dalam kepada Nabi besar junjungan alam, Nabi besar Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Ma'asyiral kiram, masih bersama Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, yang kitab kecil ini tapi memuat makna-makna yang sangat besar, nilai-nilai yang sangat tinggi, serta mengandung beberapa kaedah-kaedah dalam beragama. Mudah-mudahan Allah SWT beri manfaat kepada kita dengan ilmu ini, dan Allah berikan pula pahala yang mengalir kepada penulisnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan terakhir hari Ahad yang lalu, kita menukil atau Syekh Ibnu Rajab rahimahullah menukil dari Imamul Mufassirin,
imamnya ahli tafsir, yaitu yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas, yang bergelar Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, yaitu ulama besarnya umat dan ahli tafsirnya Al-Quranul Karim. Bahwa beliau mendengar sekelompok orang bermujadalah, bajlalah bahasa kitanya, dalam masalah agama. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa an abihi, beliau adalah orang yang bertemu langsung dan diterbiyah langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi tidak menyukai banyak berjelalah dalam agama. Nabi alaihi salatu wasallam menyukai orang yang sudah paham dan tidak mendalami, terlalu mendalami, kecuali di saat memang dibutuhkan. Tapi kalau hanya sekedar memuaskan intelektualitas kita, memuaskan pemikiran dan hawa kita, maka ini terlarang. Karena pada umumnya kalau sudah banyak beralasan, tak jadi diikuti. Ya disuruh oleh Nabi, jengkoe bonongnya, sunat dunia, kayak gitu hasilnya. Kalau dia larang oleh Nabi, jangan terlalu keras, jangan kaku. Agama tu tak boleh terlalu serius. Larangan tu tak haram semuanya. Akhirnya dilanggar. Jadi yang sunat ditinggalkan, yang haram, yang dilarang dilaksanakan. Di mana letak ketaatan kaum muslimin? Makanya kita sudah sering berikan contoh bahwa kalau anak kita atau murid kita disuruh, lalu dia beralasan, kenapa tidak yang lain aja disuruh, misalnya sudah mulai mampu nama, kalau lama nikah berarti menangkau gitu ya. Kalau lama nikah berarti menangkau. Orang yang patuh tu tidak. Nak beli gula katanya, ulang lihat nak ngadan cekornya gitu kan, tak ngadan kan, mau beli gula lima langsung pergi, lupa lah nyebut yang minta piti gitu kan. Saking copeknya istijabah, copeknya menerima perintah, itu orang taat. Tapi kalau anak setiap disuruh pasti meningkah, anak taat aja. Boleh napongnya ya, sang suruh beli baju je kadang tak nak kau je roh. Ni bajunya ni, wajah awak ganti lah ni. Ayah baju tengok je ni kan. Dah. Pergi beli gula. Kalau langsung anak taat nama. Tapi kalau banyak tanya, cadia gitu. Cadia. Tetapi tangkau. Iya tak? Ujung-ujung mereka akak je lah suruhnya. Akak suruh dan jenlah. Itu masalah. Berarti yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat bukan orang taat. Makanya Abdullah bin Abbas berikan teguran langsung kepada mereka. Ama alimtum anna lillahi ibadan askatathum khasyatullah. Kalian enggak tahu Allah punya hamba-hamba yang diam karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah, masa antum bermujalalah gara-gara perintah Allah? Habis setengah hari berdebat, ujungnya tidak ada hasil, ditinggalkan. Entah apa, habis 1000 halaman ditulis, hasilnya dibatalkan. Ada orang nulis disertasi tentang kesesatan Syiah, setelah pulang ke Indonesia jadi pendukung Syiah. Coba dapat nilai deh kam laut ya, atau jajidan tentang kesesatan orang Syiah, pulang ke Indonesia jadi pendukung Syiah dan anti, dalam tanda petik anti Wahabi. Allah musta'an. Ini kalau lah anti ke Syiah pasti cap Wahabi. Allah musta'an. Jadi apa gunanya nilai yang kam laut tadi? Apa nilainya summa kam laut tersebut kalau hasilnya adalah pandai berdebat itu, pandai membantah, pandai meningkah. Padahal Abdullah bin Abbas katakan askatathum khasyatullah min ghairi 'ayyin, bukan karena tidak berilmu, bukan karena tidak paham, bukan pernah mereka bisu, wala bukum, bukan karena bisu, bukan tidak pandai bercakap. Mereka adalah fusaha,
Ya tuan-tuan tahu sendiri dulu orang di masa jahiliyah itu ada namanya pasar-pasar Ukas dan Zilmajaz. Itu termasuk pasar seni dan budaya jahiliyah. Sekarang kan ada pasar seni jahiliyah kan? Ada juga pasar seni dan budaya jahiliyah dulu. Di antara yang ditampilkan adalah para penyair, dan itu yang paling digandrungi. Oleh sebab itu datanglah Al-Quranul Karim karena kehebatan orang Arab di lisan, di bayan, di balaghah. Datang Al-Quran sebagai mukjizat yang membuat mereka tak sanggup untuk membuat seayat semisal Al-Quranul Karim. Jadi mereka orang-orang hebat. Mereka orang-orang hebat, tetapi khasyatullah askatathum, karena takut kepada Allah mereka tak mencari-cari alasan. Ini yang harus dimiliki oleh setiap insan muslim, muslimah, mukmin, mukminah, sehingga menghasilkan amil amilah, orang yang beramal dan baik laki-laki maupun perempuan. Karena yang menentukan itu adalah man amila salihan min zakarin wa untha wa huwa mu'min. Jadi siapa yang beramal yang menghasilkan, bukan hanya sekedar mengetahui dan mendalami. Itulah maksud Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Mereka itu hamba-hamba Allah yang diam karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tidak berilmu dan bukan karena tak pandai bercakap. Walahumul ulama, sesungguhnya wa innahum lahumul ulama, sebenarnya mereka yang sebenarnya ulama itu. Mereka yang sebenarnya ulama. Kemarin kita sudah buat contoh, kalau Ibnu Katsir menafsirkan 5 ayat 1/4 halaman. Kalau kita menafsirkan 1/4 ayat 5, udah lupa lagi ya. Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Quranul Azim menafsirkan 5 ayat 1/4 halaman. Tapi bonnya sodoh, kita menafsirkan 1/4 ayat 5 halaman. Tapi ampuh sodoh. Allah musta'an. Jadi ente masuk jo nampus ya. Ya jak potong sak ceramah ada isi merenya. Baik, kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Jadi kata beliau lagi, lahumul ulama wal fusaha, orang-orang yang fasih, yang lancar berbicara, wa tulaqa juga lancar, taliq, lisanul taliq, wan nubala, orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat. Al ulama bi ayrimillah, sampai akhir yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diam karena takut kepada Allah. Jika orang takut walaupun tidak wajib kojong je ya. Kalau orang takut walaupun tidak wajib kan kojong deh. Iya tak jo? Misalnya pajaknya kan takut kono dondo nya wajib kan ya, tapi pajak wajib sodo ya. Apa yang tidak wajib misalnya? Apa yang tidak wajib misalnya? Tidak ada orang wajib sodo negara kan, Allah musta'an. Tidak ada sunat wajib sodo ya. Wajib sodo taib. Iuran wajib SPP, wajib UKT, wajib uang ujian, wajib mahar, wajib. Oh ya, tapi jar. Wajib sodo ada sunat. Tapi kaum muslimin, orang yang takut pasti akan mengerjakan. Sekalipun tidak wajib. Tapi kalau tidak takut, ada mau mandi di nasapo apa pendanya. Ada mau mansuk bisa diputiong dah. Kojong dah. Nah. Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang takut kepada yang memerintah, maka dia akan mengerjakan. Walaupun dia punya 1000 alasan. Dan ada sono momannya tapi dan bayu julanya. So nyusang moman kayaknya. Ya kan? Togedek kemanakan kan banyak mama kono. Iya. Togedek mosong kemanakan banyak mama. Tajawai lagi. Iya tak? Ngaku. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah orang-orang takut itu. Jadi dikerjakannya, tidak cari-cari alasan, sehingga dia bebas. Dia bebas dari segala tuntutan di hadapan Allah SWT. Nanti ditanya, apa engkau jongkok? Engkau yang nyuruh ya Allah. Kan tidak wajib. Tidak ada, Allah bilang itu. Wasuai Rasulullah kan nanti wawudi alkitab waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Besok itu kitab catatan diletakkan di depan kita, lalu didatangkan para nabi dan para saksi.
Ini mahkamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditulis catatan. Nah, catatan. Misalnya, apa perintah tidak wajib, perintah Nabi tidak wajib. Banyak debat deh. Apa contoh? Salat sunat contoh kan salat. Salat sunat contoh kan sunat tu. Nah, deknya sunat kodok bah. Kodok sunat aja. Kodok bah sunat aja. Tak jadi kojong. Jadi ketika dicatat nanti salat sunat qabliyah okey. Walaupun kadang 1/5 dapat gini kan. Iya tak? Nya mula tekan Allah gali. Kalau ba'diyah tekan gali. Kalau qabliyah tekan makan siang. Jadi itu biasa manusia. Kata Nabi SAW, banyak orang yang solat kadang-kadang tak dapat bagian dari solatnya seperti setengah, sepertiga, seperempat sampai 1/10. Kadang-kadang tak tahu boleh. Malah Allahu Akbarnya. Kalau gambar sodo sampai Assalamualaikum. Solat dah cakapnya. Dek lidah lah biasa baca lancar ajinya. Ya selesai Fatihah kan baca qul huwallahu kan tersistem kan. Allahu Akbarnya subhana rabbiyal azimi kan. Ya, kalau di masjid raya tak pakai wa bihamdi dan misal. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tersistem Assalamualaikum warahmatullahi. Salat apa pun cakap. Ada tak? Nawa. Kalau tengok golak ngaku sudah. Iya betul kau muslimin dan muslimah. Kau tak bergerak nyambuk kau ni juga. Ya asli kau ni juga. Nah. Apalagi di masa-masa ujian, masa-masa mauji kan. Kalau ujian tak risau, mauji ni risau. Kalau mauji risau, kalau pas ujian tak risau. Kalau tuan tu kan, kalau ujian risau kan tak risau tak ujian. Dia tak banyak target nilai ni. Dapat 90 jadilah. Tak kita kira je. Memang kan C1, dia 1-1 kan tak 90 jadilah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kenapa mereka ini begitu takut berbicara dalam agama Allah? Seperti kemarin Zubair bin Awam, salah satu dari Al-Asharatul Mubasysyirin bil Jannah, anaknya bertanya, Mus'ab bin Zubair atau Urwah bin Zubair bertanya, apa ayah dia tak banyak baca itu tentang hadis Nabi? Padahal ayah termasuk minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang awal masuk Islam lagi bersama Nabi, masuk Asyara Mubasysyirin bil Jannah. Nabi nyobain ngumumkan depan jemaah, Abu Bakar Siddiq fil Jannah, Umar al-Khattab fil Jannah, Uthman bin Affan fil Jannah, Ali bin Abi Talib fil Jannah, Sa'id bin Zaid fil Jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil Jannah, Abdurrahman bin Auf fil Jannah, Talha bin Ubaidillah fil Jannah. Siapa boleh? Zubair bin Awam fil Jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil Jannah. Atau kama qala Nabi SAW, 10 diumumkan masuk surga. Nah, kalau awak lah jadi kiai awak dia, lah jadi tuan guru, kalian harus cium litui dan ahli surga dah ada tu mereka. Itu justru semakin membuat mereka semakin takut kepada Allah SWT. Kalau kita tidak talayyo tak cito lah memboka ke mana-mana. Tahu memboka nak jabai mencipua nak jabai lah subhanallah mancara. Jadi kaum muslimin dan muslimat, wah, seolah-olah orang kalau nak masuk surga ikut dia. La haula wala quwata illa billah. Tapi lihat bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum, bukan mereka mencari gratis masuk surga, tidak. Mereka adalah orang-orang yang kalau Abu Bakar datang masa berinfak semua harta. Umar mendak tolok dia menolong mendaki Abu Bakar setengah tolok je. Setengah. Kalau awak itulah masalah. Iya, dia tak cita-cita daki Umar, tak ada cita. Uthman jauh. Naam. Kalau nang tu kalau membuat tak cita dia, kalau awak alun membuat lapo pak cita. Alun bayu lah tapi lah umumkan bebenya. Iya. Kalau umumkan di WA tu. Batulin situ. Ustaz Dasman sekian, ya lomba juga lah. Ya, untunglah ada centangnya kan. Tentu dong kolon bayu deh. Takut lo malu bayu capek. Jadi subhanallah banyak perusahaan amal kita hari ini kaum muslimin. Sudah itu bahasa Allah awak lebih hebat pada Abu Bakar dan Umar. Banyak baca itu.
Ya seolah-olah nak masuk syurga ikut dia. Kalau nak ikut dia masuk neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Itulah bedanya salaf dengan khalaf. Itulah sebabnya kenapa kita selalu untuk meninggikan mereka, karena Allah yang meninggikan, Rasul yang meninggikan, dan ulama-ulama kita meninggikan mereka. Inilah akhlak mereka. Bukan karena kita ingin dikatakan kalian jangan masuk surga demi Allah, tidak. Kita ingin seluruh umat ini masuk surga. Yang aliran sesat pun selama tidak keluar dari Islam kita doakan masuk surga. Cuman yang sosek, tentu tak sosek perlu ringan. Wangi ya? Wangi sama. Kalau tuan-tuan nak tantu cara nampak yang baik, mau coba ubek wangi lo. Pergi jalan ke rumah sakit jiwa, kau nak kada jingkang? Kau nak kada jingkang dokter? Nya dah habisnya sakit dia. Semakin parah sakitnya, semakin parah marahnya. Semakin susah. Oleh sebab itu, kau nak sosek jen jauh-jauh. Kau sosek jen jauh-jauh. Banau. Kau dok nengok-nengok belakang dia. Ya, dia dan atas sosek balik belakang dia. Ya, jen jauh banau. Jangan kaum muslimin. Contoh ke awak kan ada syiar kan, aja macam-macam lu kau syiar ni sejauh mana sosial payah jawab ih agung tak cukup dan cair. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka itu diam bukan karena tidak berilmu, diam bukan karena tidak banyak berbicara, tidak pandai berbicara, tapi mereka takut kepada Allah SWT. Sebab mereka bukan seperti anak di depan ayah, tidak. Bukan seperti seorang hamba sahaya di depan Tuhan, tidak. Mereka lebih daripada itu. Ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah SAW, ini larangan Allah, ini larangan Rasulullah SAW. Ini berita dari Allah dan Rasul. Antum si membantahnya, subhanallah. Berarti seolah-olah Nabi tak pandai menjelaskan, Allah tak pandai menjelaskan tentang dirinya, sehingga perlu lagi kita meminta ilmunya Cuaris, Sokrates, Waris ya. Waris onga Sokrates udah? Enggak, tadi Aristoteles. Onga Sokrates sudah itu? Pluto. Nah, Plato apa Pluto? Ya, Plato ya. Kalau planet apa soalnya lalu lupa orang kaji. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Untuk apa itu? Teori-teori yang mereka buat, mereka hanya sampai pada makhluk. Jangan digunakan acuan makhluk untuk mengukur al-khaliq. Maka istilah kalau begini mesti begini. Kemudian berusaha pula untuk mencari kelemahan-kelemahan orang-orang yang mengatakan kembali pada Quran dan Sunnah, karena ada sebagian yang keliru misalnya dalam menulis, atau mungkin sengaja berbuat salah dalam menulis dan menekan buku. Tu lihat ulama-ulama salafi, ulama-ulama wahabi memalsukan kitab. Subhanallah. Ini nanti dipotong lidahnya oleh malaikat Zabah. Wanya pendusta-pendusta seperti ini kaum muslimin dan muslimat. Antum ketika menisbatkan ulama-ulama ahli sunnah berdusta, antum sudah klarifikasi enggak? Antum dananya enggak? Mereka tahu itu kalau benar terjadi. Dan kebanyakan, dan saya sudah baca, kebanyakan adalah dusta yang dibuat-buat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tapi memang orang-orang tidak berilmu dan diberi mimbar untuk berbicara, kadang-kadang lebih berani daripada yang berilmu. Allah musta'an. Ini menisbatkan ke ulamanya, bukan orang biasa. Ya, ulama Wahabi memalsukan kitab ulama. Auzubillah. Tapi memang kata orang Arab, iza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dhununuhu. Mereka memang banyak tukang palsu hadis, tukang palsu riwayat, tukang palsu kitab, akhirnya menuduh orang lain berdusta pula. Allah musta'an. Kok sampai situ sih? Jelas? Nak jen jauh no? Jen jauh no? Sosek nam. Sosek cakit okey je. Enggak nengok belakang jalan mah. Apalagi lah mulai kalam. Awal lah yakin wak sudah itu kalam dia kan? Ya ada. Subhanallah lah ngaji lah yakin, masya-Allah langgu-anggu sudah itu geleng dia. Iya tiba-tiba tompe je datang sesuatu. Tak geleng polo langsung baik tu je dah mula.
Makanya hati-hati ketika akan duduk, tengok pun akan ada kipin akan oi je duduk di bawah tu. Dah, kalau ada condok kayu akan menyonsang, jen dakik situ. Atau akan melatiang jen dakik. Sebab apa? Sebab kaum muslimin dan muslimat seperti kata ulama, as-subuhat jallabah. Subuhat itu sangat besar tarikannya. Wal qulubu dha'ifah. Padahal hati-hati kita ini sangat lemah. Illa man rahimallah, kecuali Allah memberikan rahmat kepada kita dengan kekuatan ilmu dan iman. Saya kalau Allah berfirman, Rasul bersabda, saya tidak akan dengarkan lagi perkataan siapa. Jelas? Kecuali mereka memakai kata kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dibantah dengan Al-Quran dan sunnah dan pemahaman mereka yang dijamin kesahihannya oleh Allah dan Rasul, yaitu as-salafu as-salih. As-salafu as-salih. As-salafu as-salih itu bukan dengan caplok-caplok. Ada beberapa riwayat mungkin termasuk zallat, termasuk tergelinciran ulama salaf, dijadikan itu alasan. Itu alasan enggak. Kalau manhaj secara keseluruhan, lihat bagaimana mereka seperti digambarkan oleh Abdullah bin Abbas ini. Mereka tidak banyak berdebat, walaupun sebagian mungkin akan, kan di zaman mereka yang berdebat. Ini bukan ulamanya, orang-orang yang baru pemula lalu berdebat, mendalami, dan dilihat oleh Abdullah bin Abbas. Dan riwayat lain, ada seorang pemuda meragukan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk ke akalnya. Tapi wahyu mengatakan takdir ada. Sampai hari ini bahkan setingkat profesor doktor tidak bisa menerima iman dengan apa sebab tidak masuk akalnya. Saya katakan dengan mudah sekali, sebab akalnya la soma, payah masuk. Makanya sebelum masuk ilmu jangan masukkan subuhat dulu. Ini botol gelas air putih dimasukkan, kalau di dalamnya sudah duluan masuk setetes tinta, akan merusak air satu gelas. Kan sahabat orang tua usak susu sebelango dek nira satitik. Tak nira uang juga lah. Adalah mau uang nira kan usak daunnya je kan, bukan. Jadi satu titik nira merusak susu sebelanga. Padahal mana banyak susu tu, mana sehat susu daripada nira? Sehat susu, tapi kok bisa rusak? Makanya kalau subuhat masuk satu saja subuhat, maka yang hak itu hampir semuanya tak boleh masuk. Oleh itu penyelewengan itu sangat berbahaya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya orang-orang dulu zaman sahabat as-salaf itu mereka belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Beriman dulu baru belajar ilmu. Kalau kita belajar dulu tidak masuk iman, sebab ilmunya ilmu bantah sodo, jurus bantah, jurus tangkis sodo. Tidak ada jurus nyambut sodo, harus jurus penyambutan. Ini jurus menangkis sodo. Subhanallah. Sehingga orang-orang yang awalnya pun sudah berilmu dan istiqamah dengan ilmunya, karena syubhat tadi akhirnya tergelincir juga, malah banyak kono nulang kiri nulang kanan nulang. Kadang dia buang-buang tinggi sudah lopen tanya, akhirnya Allah musta'an. Jelas. Sebab itu kaum muslimin dan muslimat, berkata Ibnu Abbas ini sangat berharga bagi kita. Kemudian beliau Ibnu Rajab melanjutkan, wa akhrajal Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan, kalau bahasa letternya mengeluarkan, maksudnya mengeluarkan dari hafalan-hafalan dan menuliskannya dalam kitab, menyampaikannya kepada kita. Wa Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi dalam Al-Jami' min hadithi Abi Umamah, dari hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u wal-'iyyu syu'batani min al-iman. Al-haya'u wal-'iyyu syu'batani min al-iman. Wal-baza'u wal-bayanu syu'batani min an-nifaq. Wa hasanahu At-Tirmizi. Di sini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Kitabul Musannaf, Kitabul Iman, di Kitabul Iman 188. Kemudian Imam Ahmad juz 5 269, At-Tirmizi nomor 2027. Kemudian dihasankan oleh Imam At-Tirmizi.
dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam Kitabus Samt wal Kharaiti fi Makarimil Akhlaq, dan hadis ini adalah hadis hasan. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, al-haya'u, malu itu, orang pemalu banyak cerita. Enggak ya? Malu itu wal-iyyu, dan tidak banyak bercerita. Iyyu, kalau Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan, adalah menjaga lisan dari tergelincir, menjaga lisan dari berbicara yang keliru. Kalau orang menjaga lisannya, tentu tak banyak dia bercakap. Dia tak banyak dia bercakap. Nah, taharruzan min al-wuqu' fil buhtan, karena takut berdusta. Makanya kaum muslimin khususnya, seperti yang saya katakan tadi, khususnya ketika menuduh ulama, ya sampai-sampai menuduh berdusta, ini na'udzubillah, ini kan secara mutlak dikatakan berdusta. Mereka memalsukan kitab ulama dan sebagainya, a'udzubillah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat mengeneralisir seperti ini, termasuk kita yang juga menyebarkan ilmu seperti ini. Sudah jelas kelirunya, cuman kadang-kadang orang karena setuju hilang patut dek katuju nya cito suai jawab, walaupun tak patut diikuti, tak patut diikuti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang perlu kejelian. Ya, ada orang yang jeli, ada yang tidak. Kalau orang jeli, dilihatnya misalnya ada benda diletakkan di atas mushaf Al-Quran, bagi dia itu sesuatu yang terlarang. Walaupun tidak ada dalil melarang, tetapi kita kan disuruh mentakzim Al-Quranul Karim. Makanya Syekh kami, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti hafizahullah ta'ala, dia menceritakan ayahnya ketika dia masih menghafal Quran, dibungkusnya Al-Quran itu dengan shimak, sok palo yang dipakai orang Arab tu, dilarang oleh ayahnya. Ini termasuk merendahkan Al-Quran, apalagi berlotang misalnya tempe dia teh Quran. Iya, makanya ketika sebagian kawan-kawan membuat gambar kitab di atasnya topi apa nih, kopi apa namanya, kopi wisuda wala sarjana, catang di atas buku, yang memberikan masukan kurang elegan nampaknya. Sebab buya-buya kita dulu, guru-guru kita menasihati Al-Quran itu harus di atas, harus di paling atas. Tu jawab lah, kalau penjawab bisa aja rohnya tu apa ceroma petingkeknya, awal lantai 1 tinggalnya. Onton teloteng. Sama yang bertanya ke Syekh bin Jabrin, jawab ya, ustaznya kan tak boleh membawa Quran ke dalam WC-nya, ya kan? HP dan ada aplikasi Al-Quranul Karim, dan masuk WC apa caranya nya? Yang cendeko itu masalah. Jadi tak biasanya saya ada hafal Fatihahnya, lay kul huwallah, lay di mana hafal palonya nya, tuang pe masuk WC tinggal polong dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sama dengan orang yang memahami bahwa orang salat harus bebas dari najis dan hadas, sah? Taib. Tu bocoran dalam pawinya. Kan dalam pawi ada najis. Iya, apalagi bagi pendapat mengatakan darah itu najis. Ini lupa bosong darah. Non najis itu adalah darah yang sudah mengalir, yang sudah dikeluarkan, dia bahkan. Kemudian yang najis itu adalah ampas yang sudah dikeluarkan, jadi kau ke dalamnya lah. Penyakit timbul itu tuan. Jalurnya, makanya tidak boleh ditahan ketika sudah mau keluar, sekalipun solat jemaah hilang gara-gara itu. Pahamnya enggak? Beko pas qamat bangki ya kan? Aja ni tahan lah. Betul tahu juga tak salat enggak bisa dah. Walaupun enggak sempat solat jemaah. Itu perintah. La yusalliyanna ahadukum wa huwa yudafi'ul ahbasan. Enggak boleh seseorang salat dalam keadaan menahan ahbasan. Al-akhbathan, maaf, yaitu dua hal yang buruk, yaitu air kecil dan air besar, tidak boleh ditahan. Dikiaskan ke situ mungkin angin. Nah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya kalau terlalu didalami, baik kok tambah lomeh.
Maka nyolap jangan terlalu dalam. Makanya Ibn Abbas tadi ketika melihat orang ini, pemuda ini meragukan takdir dengan akalnya, Ibn Abbas berikan contoh komangnya. Uang di akal sosial itu tujuh akal cuma luwin kan. Makanya ulama itu akalnya lebih hebat dari akal orang yang tidak ulama. Ulama pasti berakal, tapi orang berakal tidak mesti ulama aja lihatnya. Pemikir belum tentu berilmu, tapi orang berilmu pasti berpikir. Makanya kalau tuntun nak sekolah berilmu cai atau sekolah berpikir. Kalau nak pikir saja patut sekolah berpikir. Makanya ketika nyusun kurikulum, menyusun silabus, ya saya selalu menanyakan, anak kita ini dikeluarkan jadi sarjana yang berilmu atau sarjana yang berwawasan? Kalau nak berilmu, ke silabusnya, kurikulum. Tapi kalau nak punya wawasan, itu dia. Cuman apa lah caranya? Di ilmu sodo mereka tak lah dapat orang fikir mai jauh tu masalah kan. Akhirnya terpaksa bagi-bagi apa nama kesempatan. Oleh sebab itu kaum muslimin, maka banyak-banyakkanlah ulama di negeri kita sehingga nanti sekolah-sekolah kita mengambil porsi ilmu lebih besar daripada porsi pemikiran. Makanya banyak kita hanya melahirkan sarjana metodologi, bukan sarjana yang berilmu secara teori mantap. Kadang kalau menulis copek pena pada ulama lah. Ya, copek pada ulama tapi kadang tapo apa. Cuman memang kalau lenye-lenye kena tinggi nilai. Allah musta'an. Nah, bila kau tu dah masuk. Oh, lu Nabi bo masuk. Alhamdulillah. Bo masuk berarti mulai bu. Baik, silakan azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Syadal. حي على حي على الصلاة حي على
La haul. حي على الفلاح Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati raditu billahi rabbil alamin. Masyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Wa akhraj al-imam Ahmad tadi bahwa al-haya'u wal-'iyyu syu'batan min al-iman, bahwa malu itu dan menjaga lisan dari kesalahan, dari dusta itu adalah dua cabang iman. Dua cabang iman. Nanti ada yang menafsirkan ini dengan tafsir yang lain. Wal baza'u wal bayan, dan berkata yang tidak baik atau keji, atau berkata tidak keras, yang tidak barem mudu itu kan. Wal bayan, dan al bayan yaitu terlalu banyak berretorika, terlalu banyak berlebihan dalam menggunakan bahasa. Syu'batani minan nifaq, yaitu dua cabang kemunafikan. Karena memang orang-orang munafik itu pandai beralasan dan berretorika. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kata Allah dalam surat Munafiqun. Kalau mereka biar berkata, kamu langsung percaya, sebab ya mendatangkan berbagai hujjah, modus dan alibi. Kalau bukan karena Allah yang tunjukkan kepada Nabi kebenaran, sering Nabi tertipu oleh mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, bahkan akhirnya Allah tunjukkan orang-orangnya, sehingga Nabi sudah paham. Yang cito judulnya kan. Ya, sebagian sahabat paham dengan tingkah laku seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan Yahudi, pimpinan munafikin Madinah. Sebelum Nabi naik mimbar hari Jumat, dia yang dulu berdiri di tepi mimbar ini. Dahulu pada Nabi tagalah. Ya. Lalu pada Nabi tagah, lalu berkata, "Ayyuhan nas, wahai masyarakat Madinah, inna hadza la Rasulullah." Ini benar-benar Rasulullah. Ya tentu doangnya. Tentu tidak perlu doang. Jadi kalau terlalu banyak mangke-angke melambung-lambung, sebenarnya sedang gambung. Nah, jadi tidak oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang al-bayan yang seperti ini yang dikatakan syu'bah minan nifaq, yaitu mengelabui orang dengan bahasa kemahiran berbahasa. Ya, mengelabui orang dengan kemahiran berbahasa. Tapi kalau kemahiran berbahasa menjelaskan kebenaran itu tak terlarang. Das kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi yang dikatakan dalam riwayat ini adalah yaitu orang yang membungkus kebatilan dengan bungkus seolah-olah kebenaran. Iya, misalnya menghalalkan miras dengan dalih usul fikih misalnya. Ya, subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Ya, jadi akhirnya tak tuduh awak tak pandai usul fikir. Tak pandai usul fikirnya. Tu apalagi kalau usul fikir contoh itu tak pandai menghalalkan yang haram tak? Ya tidak pandai. Tapi ada fatwa-fatwa darurat. Di manalah ada darurat miras? Dah ada darurat miras sudah kaum muslimin dan muslimat. Ada darurat ah? Dah ada.
Kalau tak percaya, tengok situ. Uang damam, minum atau uang sehat. Atau uang nambah biti. Cuman dia akal gila. Akal gila. Allah musta'an. Kaum muslimin, ini yang dimaksud dengan al-bayan syu'bah minan nifaq. Yaitu pandai bermodus, pandai beralibi, pandai berhilah, pandai beralasan, pandai mengelak, sehingga tak kena dengan perintah dan bebas dari larangan. Itu termasuk syu'bah minan nifaq. Tapi kalau seandainya maksudnya adalah untuk menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dengan retorika yang bagus, itu tidak terlarang. Jelas? Makanya Nabi SAW ada dua orang datang kepada Nabi SAW. Yang satu masalah fasih lisannya. Dulu ketika orang-orang selesai perang Tabuk, orang munafikin yang tak ikut perang datang pada Nabi beralasan, semuanya alasan logis dan filosofis, bahkan ada alasan naskah akademisnya sekali. Maksud mereka tidak ikut perang gara-gara ini alasannya, kecuali 3 orang, yaitu Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian As'ad bin Zurarah. Mereka mengaku di depan Nabi karena dia beriman. Ya Rasulullah, kami sebenarnya dalam keadaan kekuatan yang sangat maksimal, dalam kesanggupan tidak ada kekurangannya. Cuman angan-angan kami menghalangi kami untuk pergi karena perjalanan sulit, kendaraan sedikit, makanan sedikit, lawan besar. Subhanallah. Akhirnya Nabi SAW menghukum mereka dengan tidak diajak bicara dalam waktu yang sangat lama. Bahkan saudara-saudaranya sendiri tak boleh, sahabat tak boleh. Subhanallah. Golak kayaknya tak boleh orang. Jadi ada, tapi kini je buat di sini itu tambah lain dia orang. Makanya kadang-kadang kawan salah pasang, dihajar dengan atau diboikot dia. Sudah itu memang tak ngaji kawan lah. Apa nak ngaji? Tak boleh kawan dia nak apa perlu kan ngajinya. Tak bisa kaum muslimin. Jadi hal hajru itu punya dawabit. Jangan asal tak satumpuk jauh ngaji langsung tak bocah cakap tambah jauh. Itu keliruan. Karena memang awal-awal ngaji banyak macam itu. Kini lah tambah ngaji tambah macam itu jo. Jadi kalau sama macam itu berarti percuma ngaji. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salah pasang hajru yang salah pasang, dan itu banyak terjadi. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi wa hasan at-Tirmizi, hadis di Hasan at-Tirmizi, dan wa huwa kadzalik wa kharrajahu al-Hakim wa sahahahu, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan disahihkannya. Kemudian beliau mengatakan wa kharraj Ibnu Hibban fi sahihi. Imam Ibnu Hibban Al-Busti dalam sahihnya meriwayatkan juga an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bayanu min Allah wal 'iyyu min asy-syaitan wa laysa al-bayanu bi kathratil kalam walakin al-bayana al-faslu fil haqq wa laysa al-'iyyu qillatal kalam walakin man safiha al-haqq. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban, tetapi sanadnya sangat dhaif sekali atau dhaif sekali, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu di dalamnya terdapat Utbah Ibnu Sakan matruku al-hadis, seperti dikatakan oleh Imam Ad-Darqutni dan dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi wahin mansubun ilal wada'. Ini kan lawan dari riwayat yang sebelumnya. Tetapi dia jelaskan yang dimaksud al-bayanu, berbahasa, kemahiran berbahasa itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya itu dibolehkan. Tapi sebenarnya seperti yang kita katakan, untuk menjelaskan Allah memang lebih tinggi bayannya dari seluruh manusia. Nah, minallah wal 'iyyu minasyaitan, dan bisu atau tidak pandai berbicara itu adalah dari syaitan, karena ada setan bisu katanya. Baik. Walaysal bayanu bi kathratil kalam. Lalu dijelaskan yang dimaksud dengan bayan itu bukan banyak bercakap. Buktinya Al-Quranul Karim adalah bayanun mubin, tetapi panjang. Al-Quran panjang, keterangannya enggak ada keterangan yang betul-betul, enggak ada panjangnya, cuman menjelaskan bilisanin Arabiyyin
mubin. Orang-orang Arab Badui saja dah dulu langsung paham. Orang-orang Badui saja paham. Ya. Bahkan mungkin lebih paham dari kita yang sekarang belajar. Misalnya ketika dibacakan ayat oleh imam, dia tidak hafiz, tapi imam salah baca, bisa dia katakan itu salah. Kalau kan tidak, mungkin qiraat gaknya mungkin ya. Kalau tidak, dia dah tahu salah itu. Seperti ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu ghafurur rahim. Tengok tang belakang, subhanallah. Bapak corornya potong tangannya pengasih. Kan tak masuk orang. Akhirnya dia tak hafiz. Sampai dia ingatkan terus imam, sampai imam kembali, wallahu azizun hakim. Bontok. Untuk paham dia, siyak sibak menunjukkan. Makanya kita sering menafsirkan Al-Quran, sering menafsirkan hadis, nak memperhatikan siyak dan sibak. Ambil potongannya, sudah itu. Tidak tengok depan, tidak tengok belakang. Akhirnya tertumbuk. Akhirnya tertumbuk ayat yang sama. Apa sebab? Tidak bertengok depan, belakang, kiri dan kanan ayat. Hadis contoh itu juga. Contoh apa Nabi makai, tidak tengok itu. Yang penting makna ancak dipasang di mana. Sehingga masuk pasal bismillah, a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan alasan pasal banyak setan jantan, setan batina. Jadi pasang kaki itu. Nabi dah itu bocor. Jalan dah. Atau jatuh di jalan, kan sudah itu pingsan, sudah itu pas jaga, alhamdulillah zi ahyana ba'da ma tanah ilaih nusur. Dah itu doang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahkan tasinta takajud tengah malam, dah itu doa lah, iya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Atau mimpi buruk terjaga aja, dah itu doa dah, auzubillahi minasyaitanir rajim, meludah ke kiri 3 kali dan merubah posisi. Itu yang diamalkan. Makanya tengok ujung, tengok pongke, jen tote di tengah aja. Disitulah letaknya kita kembali kepada manhajnya orang-orang dahulu itu. Ini asal lancak posang di mono je kan, tu ambos ya, nyancak tapi tang di mono. Tak bisa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah. Kemudian walaysal bayanu bi kathratil kalam. Bukan yang dimaksud dengan bayan keahlian berbahasa itu banyak bicara, tidak. Walakinnal bayan al faslu fil haqq. Tegas dalam kebenaran. Itu yang bayan itu. Tegas dalam kebenaran. Hak, ini benar. Itu yang bayan. Nah, yaitu menegaskan kebenaran, pandai menentukan mana yang benar, mana yang salah. Walaysal iyyu qillatal kalam, dan bukan pula iyyu tadi tidak pandai bercerita, berkata sedikitnya bicara, bukan itu, tapi walakin man safihal haqqa, yaitu orang yang masa bodoh dengan kebenaran. Ada orang masa bodoh dengan kebenaran? Ada, dia tahu, tapi kalau wak sabu ni kojon botu ji kena wangi wak dek uang. Nabi lalu kena wangi, tahu anda nak kena wangi? Nabi kena wangi tak? Dia apa kena wangi? Nabi non banau non salah kan itu je. Kan datang wang tu, datang ke Abu Talib, lip iko kemanakan kau lah salah, kami sodo dangnya. Sodo bin aja deh, sodo salah aja deh, enggak sodo salah Nabi lah. Tapi sodo salah juga dia kan iya. Ndak ada nang tu kaji mesti raya salah sodo dia. Subhanallah, bila nyebut salah sodo tentu. Sodo tak bulio je dia. Subhanallah. Ka sodo tak bulio biwanti makan le tentu. Tidak, cuman inilah yang benar itu katakan benar. Kan sabin kulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak itu sekalipun pahit cicak mani jamunya. Penting galak angka awak soal kebenaran, jen buat sabu je salah nyuang pantang di salang. Iya tiap, makanya kalau pantang di salang jen buat salah. Kalau ada orang cilok tu jen tagang bangi ke awak ganya kan, ni nampak dia orang yang cilok. Kadang-kadang gara keedah tu banyak orang mencilok depan umum tapi tak tolak inya sarangnya. Uang dalam bis tu sampai 10 orang, tak ada bisa nagang. Dia apa itu?
Nah itu takut bangi ke awak ganyanya. Kan itu masalah. Dan untung lain nak pernah nampak kan tak dah termasuk takut juga. Iya Pak. Tapi alhamdulillah untung lain tak nampak. Tapi kalau nampak cuba je lalu kan. Minimal buat cerita tu apa ciloknya kan. Letaknya ben apa nyoki piti. Kan yang selesai je kan. Hendaknya binin kayaknya tambah aja kan. Mintuannya tambah. Itulah bilang dia awak tak ada boleh nyok gitu lah. Jadi kaum muslimin di bawa cerita lalu kan. Nah sama orang bosu orang bercewek tapi jalan. Ya, sebagian orang buat kerja je buat kerja. Itu kerja elok tu kerja elok kalau sampai singgah sewanto. Assalamualaikum. Salam masya-Allah nyawak kan. Kalau dia pengantin bau. Itu sabuin ndak malah dia kan. Kan sabuin ndak kan boleh masuk cerita lah. Weh kalau orang pengantin, seorang pengantin tak boleh tapi jalan dah. Apalagi yang tak pengantin. Sana ceritanya kan. Apa kadang macam itu. Sampai kini alam pernah kena tumbuk boleh. Tapi kena panggil lainnya. Iseng bono apa namanya. Tu lain. Kan iseng sabui dia. Anda kan tak sabui dia. So nanti apa sikonya di kampung kami mau ambil hati takut kan dia. Iya kan? Tapi kalau seandainya sabu iseng apa namanya ada istilah bau kini apa suka ngurus urusan apa nama gepo apa kepo ndak lo gaul bono besar kan kepo ya apa artinya tapi lah sabun artinya gak sok tahu urusan orang lain bukan. Ya sebab anda itu berbuat maksiat bikin orang lain ingin berbuat termasuk dan gay awak dek leba ilmu tu ada iman kena ndak apa yang buat era inyo dah apa yang buat dah tu ndak akan ditagang jalan dah inyo sanang awak berdosa awak inyo sanang awak berdosa acaklah sama-sama ndak sanang inyo ndak sanang diganggu awak ndak sonang lain sama kan si rasa dan sepenanggungan itulah maksiat itu makanya kita tegur semampu kita ada anak-anak uang lah kamat main bola aja di lapangan nyawa dosen ninyo kan awak dosen ninyo kan atau gurunya tu ndak terlalu nagang kecuali inyo ya awak kan ikan ndak awak apa kemudian ada aturan yang mendukung dia bodoh lu lama orang bawa motor dalam lapangan kau juri lu kau wasit dah tak pasal banti sekalinya itu soalnya nampak motor lalu banti aja gitu tuan-tuan jadi nah nampak nak ngadi nonggok-nonggok tengah jalan lu inya mui awak ya sebandang je kayaknya jangan mandang apa nombor ada isyarat ngosong orang tak suka isu ndak le nampak motor awak Ustaz Arsman lalunya melak dia tobang dia lain jole setidaknya ada mengurangi jadi ini yang namanya al-faslu fil haqq jadi al-faslu fil haqq nah kalau diperlukan diskusi asamanya ini ndak tiap boleh Ustaz ni kan awak jole tentu pilih bahasa yang paling menyentuh bukan menyakiti ya doang apa tegur tapi sakit hati orang dia sudah itu ndak usahakan jangan sampai menyakiti bosun kan dua orang mahasiswa atau mahasiswa manot di Sungai Hijau bonang bodoh awak bertampang cewek kotu kosong nawu je seluang nawu je terpaksa sampai kalian di mana kosan apa cara tadi bahasa pengantin bau kalian enggak kawannya kok kawin cuni kok enggak kawan kan enggak abeng kok kota apa nama negeri Serambi Mekah iya aja suruh pulang capek tapi kalau anak nikah kini dan nembok kawan dan kuah tak karena Ustaz Mendra kan kepala kuah sih ketutu kan sanang telepon kau tak lain kali lain lagi telepon kalau nak nikah dia bisa jadi saksi kalau mak kau ayah kau tak bisa jadi wali suang dan jadi wali wakil tak masalah mahar dan boyu kenapa ya no nya seperangkat lah salat nya dah tentu dah mahar wang sikonya
Kecuali orang Arab tu ya payah kan 50,000 berapa 50,000 rial itu ya. Kalau dia orang Indonesia insyaallah seperangkat alat salat tu ada nama ada nama. Kaum muslimin setidaknya mengurangi menyelesaikan kewajiban kita di hadapan Allah nanti. Alhamdulillah nak wangi dah. Nyerendak ni wangi dah. Tapi so bukan memangnya tu koyak KTM kartu mahasiswa dia wangi gawar. Ya tak? Kau nak berbagai solusi. Kau nak nikah dan embon kuah penghulu. Kau nak ada piti untuk bayar mahar dan bayun. Tak bisa dah ayah kau datang jadi wali dan siap jadi wakil. Kau boleh diwakilkannya. Kau nak boleh kalian sih kau ada masak supermi. Ada kantin situ. Uang tak banyak itu. Setelah pay mereka tinggi kami lah kan. Tak joleh potong. Seorang potong nak pergi Wanang, so dek laponek kan, nak bandung semua tu, ada yang nak kena banyak motor balik dia, balik dia, tak jadi lah, Allah Ustaz. Jadi kata bekerja kita juga itu kan, ya semoga jangan sampai mencoreng serambi Mekah. Tolong pikirkan para pengambil kebijakan di negeri ini, bagaimana mengurangi, menghilangkan mungkin dah, tapi mengurangi kemaksiatan di tempat-tempat wisata kita. Ya insyaAllah Bapak halo saudara. Tapi kalau tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang menangani, tidak ada yang mengusulkan, baru kono balo saudara. Oleh sebab itu, makanya mudah-mudahan, makanya takut kalau kono banyak nampak, tidak tersimpan kan, tidak masuk. Contohnya orang yang keamat banyak uang bang yang tidak tahu yang banyak dia penuh, yang tidak kan penuh sih. Awak bahasa banyak kalau banyak tidak nonton. Apa sebabnya banyak mereka tidak tengok gitu ya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Walaysa al-'ayyu qillatul kalam walakin man safiya al-haq. Bukanlah yang tidak kemampuan berbahasa itu karena sedikit bicara, tidak. Tapi orang yang masa bodoh dengan kebenarannya tentu yang benar tapi masa bodoh. Ya. Bahkan lebih cenderung untuk cari jurus selamat. Kalau ditanya bono hati batu sabu dia dunia cuman itu masalah jangan pakai cuma je lah tegas nomor ya ini cuman seperti tadi kita itu mendakwahi bukan untuk memaksa ya kita itu menasihati bukan menyakiti upayakan dengan bahasa-bahasa yang santun ya bahasa yang ini wallahu ta'ala alam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat ikulah lain mohon contoh saudara. Kalau lain mah nolai salon macam tu lah tu. Iya. Esok ada lagi sambung ya. Kita sambung nanti wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ya terpaksa paham lah. Iya, kalau pun dak ada ngirim surat apa kan? Dak ada ngirim apa waktu salat lah masuk ni kan. Jadi kita sambung insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang kita katakan, apa yang kita dengarkan menjadi kebaikan bagi kita semua. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.